Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menampilkan simulasi pembelajaran terpadu model triadit. Di sini saya akan menjelaskan model triadit. Model triadit adalah model bersambung atau model integrasi yang memfokuskan pada metakurikuler yang merupakan jantung dari semua pokok bahasan. Keterampilan berpikir, keterampilan sosial, keterampilan belajar, grafis organisir, teknologi, dan kecerdasan ganda yang terdapat dalam semua disiplin ilmu dapat dilakukan dengan pendekatan untaian model triadit. Adapun hal-hal yang perlu dilakukan dalam menyusun langkah-langkah pembelajaran terpadu model triadit yakni yang pertama, menetapkan keterampilan yang akan diuntaikan dalam pembelajaran keterampilan. Yang kedua, memilih mata pelajaran yang cocok untuk dipadukan dengan model ini. Yang ketiga, mencocokkan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dapat diuntaikan. Yang keempat, merumuskan indikator pembelajaran secara terpadu. Yang kelima, menetapkan keterampilan berpikir yang akan diuntaikan. Kelebihan dari model ini yaitu guru dapat memanfaatkan adanya metakurikuler yang merupakan kesadaran dan kontrol atas keterampilan dan strategi pemikiran serta pembelajaran yang melebihi bahan pembahasan. Para guru akan lebih menekankan pada aspek perilaku metakognitif sehingga siswa akan belajar bagaimana seharusnya mereka belajar. Kelemahan dari model ini yaitu masih diperlukan adanya tambahan kurikulum. Hubungan isi atau makna dalam lintas bidang studi sama sekali tak ditunjukkan dengan jelas. Untuk simulasi yang kami lakukan itu di kelas 4 dengan tema sumber daya alam yang terdiri dari 3 mata pelajaran. Yang pertama, IPA, mengenai pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungan. Yang kedua, IPS, mengenai pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, PPKN, mengenai pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, semuanya dalam keadaan baik. Gimana hari ini? Semangat untuk belajar? Bagus ya, harus lebih semangat. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa boleh dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan Erik untuk memimpin doa. Alhamdulillah berdoa telah selesai ya. Nah, agar belajarnya lebih nyaman dan juga fokus, coba cek dulu kerapian seragamnya. Sudah rapi atau belum? Kalau belum rapi, rapikan dulu ya. Dan juga cek di kolong bangkunya, ada sampah atau tidak? Kalau ada sampah, ambil sampahnya dan buang ke tempatnya. Sudah? Ya, bagus, pintar ya. Kalau sudah, sekarang Ibu akan mengecek kehadirannya ya. Seperti biasa, untuk namanya yang Ibu panggil, acungkan tangannya ya. Elmira, Erik, Santi, Firda, alhamdulillah ya, semuanya hadir. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan video tentang sumber daya alam di Indonesia. Ibu harap kalian menyimak videonya dengan baik ya. Hari itu, hari pohon sedunia. Ria dan teman-teman menanam pohon di taman. Alam memberi kita berbagai macam benda. Makanan yang kita makan berasal dari alam. Begitu juga air yang kita minum dan udara yang kita hirup. Oleh sebab itu, kita harus melestarikan alam. Segala kebutuhan kita sehari-hari dipenuhi oleh benda-benda yang tersedia di alam. Kayu, buku, pensil, pakaian, minyak, buah-buahan, sayur-sayuran. Semua itu disebut sumber daya alam. Tumbuhan, hewan, tanah, udara, dan air tergolong sumber daya alam. Air juga merupakan sumber daya yang penting.
Air penting bagi semua makhluk hidup untuk dapat terus hidup. Kita perlu air untuk minum dan mencuci. Dan untuk mengairi sawah, air dibutuhkan untuk berbagai keperluan. Setelah kalian mengamati video, coba di dalam video menjelaskan tentang apa ya? Ya, betul, di dalam video menjelaskan tentang pemanfaatan sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar kita. Sekarang coba siapa yang mau memberikan contoh dari pemanfaatan sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar kita? Boleh acungkan tangannya. Ya, Elmira? Tepuk tangan untuk Elmira. Betul ya, tadi Elmira memberikan salah satu contoh sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar kita. Ada apa? Ada air. Air dapat kita gunakan atau dapat kita manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Contohnya, air dapat kita gunakan untuk mandi, untuk minum, untuk mencuci pakaian, dan masih banyak lagi manfaat yang lainnya. Nah, selain air juga masih banyak sumber daya alam yang dapat kita lakukan atau yang biasa kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, menurut kalian, agar sumber daya alam tetap ada dan juga dapat terus kita manfaatkan atau kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, kira-kira hal apa yang harus kita lakukan ya? Coba siapa yang mau jawab? Acungkan tangannya dulu dong. Ya, Erik? Ya, betul. Kata Erik ya, tadi kita dapat melakukan menjaga lingkungan dan juga tidak merusak lingkungan. Betul ya? Hari ini kita akan belajar tema sumber daya alam dengan tujuan pembelajaran yang pertama, melalui pengamatan pada gambar. Secara berkelompok, kalian dapat menganalisis pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, melalui kegiatan presentasi, kalian dapat menyampaikan hasil analisis pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, melalui teks berita, kalian dapat menguraikan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungan. Yang keempat, melalui diskusi kelompok, kalian dapat membuat rencana kegiatan upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungan. Yang kelima, melalui analisis masalah secara berkelompok, kalian dapat membandingkan pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, melalui kegiatan presentasi, kalian dapat menyampaikan hasil membandingkan pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang Ibu akan membagi kalian ke dalam 4 kelompok ya. Kelompok 1 boleh duduk di sebelah sini, kelompok 2 duduk di belakang kelompok 1, kelompok 3 boleh duduk di sebelah sini, dan kelompok 4 boleh duduk di belakang kelompok 3. Nah, Ibu juga akan membagikan LKPD dulu ya. Sudah semua kebagian LKPD? Kalau sudah, sekarang coba lihat dulu LKPD-nya. Seperti biasa ya, kalian menuliskan nama kelompok, nama anggota kelompok, dan juga kelas. Nah, setelah itu, kalian mengidentifikasi gambar yang terdapat dalam LKPD untuk menuliskan berbagai sumber daya alam dan pemanfaatan di daerah tempat tinggal kalian. Nah, kalau misalnya kalian sudah mengidentifikasi, tuliskan hasilnya di dalam kolom yang terdapat dalam LKPD-nya. Sudah mengerti? Apa masih bingung atau ada yang ditanyakan? Boleh tanyakan dulu ke Ibu. Oke, kalau sudah mengerti, Ibu akan beri waktu 5 menit untuk kalian mengerjakan LKPD-nya ya. Halo anak-anak, tadi Ibu Fitari sudah membagikan dan juga menjelaskan LKPD. Nah, sekarang Ibu beri waktu kalian 5 menit untuk mengamati gambar yang ada pada LKPD, lalu analisis pemanfaatan sumber daya alamnya. Mengerti? Baik, jika sudah mengerti, Ibu beri waktu 5 menit mulai dari sekarang. Silahkan dikerjakan pertanyaan-pertanyaan atau soal-soal yang ada di LKPD-nya.
waktunya sudah selesai ya. Coba sekarang Ibu minta dari setiap perwakilan kelompoknya ada yang menyampaikan hasil analisis sumber daya alam yang telah didiskusikan tadi. Coba siapa dulu yang mau ke depan? Boleh kelompok 3? Wah, jawaban yang disampaikan sudah baik dan juga benar ya. Kalian memang hebat. Coba beri tepuk tangan dulu untuk teman-teman kalian yang sudah berani ke depan. Bagus. Nah, sekarang di sini Ibu sudah memegang teks berita. Nanti teks beritanya akan Ibu bagikan kepada setiap kelompok. Tugas kalian yaitu diskusikan setiap permasalahan yang ada pada LKPD yang akan Ibu berikan bersama teks beritanya. Mengerti? Oke, baik, jika mengerti, Ibu bagikan sekarang ya teks berita dan LKPD-nya. Setiap kelompok sudah mendapatkan teks berita dan LKPD-nya ya. Apakah ada yang belum mendapatkan? Baik, jika tidak ada, Ibu beri waktu lagi kalian selama 5 menit untuk berdiskusi mengenai isi dari teks beritanya dan menjawab setiap permasalahan-permasalahan yang ada pada LKPD. Mengerti? Baik, silakan didiskusikan mulai dari sekarang. Oke, waktu berdiskusinya sudah selesai ya. Coba sekarang dirapikan dulu LKPD dan teks beritanya. Simpan di setiap kelompoknya, lalu nanti dikumpulkan. Boleh dirapikan dulu. Sudah? Baik, jika sudah, sekarang Ibu mau bertanya nih. Tadi dari teks berita yang Ibu bagikan, apa sih isinya? Isinya membahas tentang apa? Iya, membahas tentang perusakan lingkungan tambak udang, betul. Nah, jika perusakan-perusakan lingkungan itu terus-menerus terjadi, apa sih yang akan terjadi dengan sumber daya alam ini? Iya, bisa habis. Terus akan terjadi apa? Ketidakseimbangan sumber daya alam. Iya, betul ya. Lalu, seharusnya upaya apa sih yang harus kita lakukan untuk menjaga keseimbangan sumber daya alam? Ya, betul sekali. Jadi, salah satu upaya yang dapat kita lakukan yaitu dengan memanfaatkan sebaik-baiknya sumber daya alam yang ada. Lalu, tidak merusaknya. Iya, betul. Apalagi? Jangan serakah. Ya, bagus ya. Jawaban-jawabannya sudah sangat bervariasi. Nah, coba sekarang Ibu minta setiap kelompoknya nanti rancang sebuah kegiatan upaya melestarikan sumber daya alam. Nah, nanti kalian susun rancangan kegiatannya di dalam LKPD. LKPD-nya Ibu ambil terlebih dahulu ya. Nah, LKPD-nya sudah Ibu ambil dan sekarang Ibu akan bagikan kepada setiap kelompok. Setiap kelompok sudah mendapatkan LKPD-nya ya. Baik, jika sudah, untuk pembahasan berikutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Erica. Jadi kalian harus tetap semangat dalam belajarnya dan ingat jangan ribut. Oke, sampai jumpa. Nah, setelah pembelajaran dengan Ibu Kristi, dilanjutkan dengan Ibu ya. Setiap manusia tentunya memiliki kebutuhan. Kebutuhan tersebut dapat dipenuhi apabila sumber daya alam di sekelilingnya dapat mendukung manusia itu untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki sumber daya alam yang banyak, seperti batu bara, air, minyak bumi, serta kekayaan hayati dan non-hayati lainnya. Akan tetapi, tidak semua warga masyarakat Indonesia sadar akan lingkungannya, sadar dengan sumber daya alamnya. Banyak dari mereka itu mengeksploitasi atau memanfaatkan sumber daya alam secara berlebihan. Contohnya seperti manusia yang memenuhi kebutuhannya dengan cara mengambil
pohon-pohon atau kayu-kayu di hutan-hutan tanpa melakukan reboisasi ulang. Sehingga saat musim hujan datang, daerah di wilayah mereka, hutan yang tadinya sudah kosong, tidak ada pohonnya lagi, akan tergerus oleh air hujan sehingga menyebabkan longsor. Nah, oleh karena itu, dalam memanfaatkan sumber daya alam, harusnya kita juga memperhatikan kewajiban kita kepada sumber daya alam itu. Apabila kita mempunyai hak untuk memanfaatkan sumber daya alam di lingkungan sekitar, kita juga memiliki kewajiban untuk menjaga sumber daya alam yang sudah kita manfaatkan. Nah, sekarang Ibu mempunyai LKPD ya. Nah, Ibu akan bagikan dulu. Nah, coba perhatikan di dalam LKPD itu ada 2 tabel ya. Kalian kerjakan dulu tabel yang pertama. Coba kalian identifikasi kewajiban apa yang harus dilakukan warga masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam. Dan yang kedua, kerja bakti merupakan salah satu tanggung jawab atau kewajiban setiap warga masyarakat di sekitar lingkungannya. Coba kalian identifikasi bentuk kerja bakti apa yang ada di lingkungan rumah kalian, di lingkungan sekolah, dan juga di lingkungan masyarakat. Bisa dimengerti? Bisa. Sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah. Coba sekarang kelompok 1, Ibu minta ke depan. Silahkan presentasikan hasil pengerjaan LKPD-nya ya. Wah, hebat ya kelompok 1, beri tepuk tangan. Nah, betul ya apa yang disampaikan oleh kelompok 1. Kewajiban kita terhadap sumber daya alam yang pertama itu apa, coba ada yang masih ingat? Ya, memanfaatkan sesuai kebutuhan, tidak berlebihan. Nah, hari ini kita sudah mempelajari apa aja ya? Ada yang mau menyebutkannya kembali? Ya, Amel. Wah, betul, hebat. Terima kasih, Amel. Nah, betul ya, hari ini kita sudah mempelajari mengenai hasil-hasil sumber daya alam. Yang pertama, dari hasil pertanian itu ada padi. Yang kedua, dari hasil perkebunan ada kelapa sawit. Dari hasil peternakan, ada yang masih ingat? Ya, menghasilkan daging dan ulat sutra. Coba hasil dari laut, ada apa ya? Perikanan. Wah, hebat, masih pada ingat. Dan yang terakhir dari hasil pertambangan, ya Adit. Wah, hebat Adit, masih ingat. Ya, dari hasil pertambangan ada gas alam dan minyak bumi. Nah, dari hasil-hasil sumber daya alam yang dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia, tidak sedikit di antaranya mereka memanfaatkan secara berlebihan. Nah, dari sikap-sikap seperti itu, perilaku-perilaku seperti itu, maka akan berdampak pada perubahan di lingkungan sekitar terhadap sumber daya alam. Contohnya, penggunaan pestisida yang berlebihan di kawasan pertanian akan menyebabkan beberapa ekosistem terganggu. Juga selain itu, sikap-sikap atau perilaku masyarakat Indonesia yang mempengaruhi dampak lingkungan dan sumber daya alam di Indonesia, yaitu perburuan liar. Nah, misalnya kita melakukan perburuan secara berlebihan ya, jadi nanti sumber daya alamnya habis dong ya. Nah, coba yang terakhir, masih pada ingat salah satu perilaku lainnya? Ya, wah hebat Rizky. Rizky bilang kalau misalnya salah satu dampaknya bisa menyebabkan hutan longsor ya Rizky ya. Betul Rizky, karena penebangan hutan yang secara berlebihan akan menyebabkan tanah terkikis sehingga saat hujan air tidak diserap oleh tanah ataupun pohon-pohonnya ya, yang mengakibatkan terjadinya longsor. Wah hebat semua ya, masih pada ingat. Nah, oleh karena itu, dalam memanfaatkan sumber daya alam, tentunya kita harus apa? Ya, kita juga harus melaksanakan kewajiban. Salah satunya, tidak memanfaatkan sumber daya alam secara berlebihan. Terus, menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. Wah, pada hebat ya semuanya. Nah, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan ya, karena tadi kita sudah apa?
mengamati, terus membaca teks berita, terus mencoba merancang kegiatan apa coba? Ada yang masih ingat? Iya, mencoba merancang kegiatan pelestarian sumber daya alam di lingkungan sekitar. Nah, sekarang Ibu mempunyai soal evaluasi. Nah, kalian harus mengerjakannya secara individu ya. Tidak boleh mencontek, kerjakan sesuai dengan kemampuannya. Bisa dimengerti? Bagus. Sudah selesai mengerjakannya? Sudah. Coba sekarang tukarkan jawaban kalian dengan teman sebangkunya. Sudah? Yuk kita periksa bersama-sama ya. Nomor 1, siapa yang mau membacakan? Boleh Rahma, silahkan bacakan nomor 1. Wah, alhamdulillah sudah semua diperiksa ya. Coba ada yang betul semua? Wah, hebat ya. Ada yang salah 1. Kalau ada ya, Amel dan Rizky. Ada yang salah 2. Ya, Daud dan Yusuf. Nah, sekarang coba kumpulkan lagi jawabannya di depan meja Ibu ya. Semuanya sudah mengumpulkan di meja Ibu? Sudah. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya kita akan mempelajari mengenai kenampakan alam. Ibu harap kalian membaca dulu materi-materinya yang ada dalam buku di rumah ya. Pintar. Nah, selanjutnya coba Adit pimpin teman-temannya untuk berdoa ya. Terima kasih Adit. Nah, untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Tetap semangat dan jangan lupa untuk menerapkan 3M, mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.